Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Saya hormati para kepala perangkat daerah instansi vertikal Provinsi Kalimantan Barat. Saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Wali Kota dan Bupati atau Wakil Wali Kota, Wakil Bupati. Yang saya hormati Ketua Umum MABM Kalimantan Barat serta seluruh jajaran dan MABM Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Saya hormati Sultan Kesultanan Pontianak, Raja Sanggau, Raja Tayan, dan para tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati para undangan, pimpinan paguyuban, mohon maaf, Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya pada seluruh yang hadir di kesempatan ini. Pertama, saya ucapkan selamat melaksanakan Mubes ke-6 Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat dan halal bihalal atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pribadi serta keluarga. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang tak berkenan dalam penyelenggaraan maupun berinteraksi dengan Bapak Ibu dalam 1 tahun yang lalu, bahkan sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Heril sebagai Ketua Umum MABM Kalbar bahwa setiap rentang kepengurusan satu organisasi apapun pasti punya program, dan program itu disesuaikan dengan situasi kondisi waktu itu. Nah, Pak Heril sudah memfasilitasi terbentuknya Forum Merah Putih, ya, dan itu merupakan satu hal yang sangat bermanfaat dalam masyarakat Kalbar yang sangat majemuk. Memimpin Kalimantan Barat beda dengan daerah lain. Kalimantan Barat itu ya mirip-mirip dengan DKI, ya, karena semua etnis ada di sini. Dan DKI lebih diuntungkan karena akar budayanya tidak kuat melekat di situ, hanya Betawi. Tapi kalau Kalbar, etnis besar, akar budayanya melekat di sini, dan itu dengan karakter masing-masing, ya, dengan karakter yang berbeda, beda dengan DKI. Kita ambil satu contoh. Di DKI itu etnis besar, karakter budayanya hampir mirip, sehingga tidak gampang sebetulnya terjadi gesekan ya, antar etnis, tidak gampang. Tapi di tengah dengan ya, karakter yang tidak sama, ya, itu sangat sulit untuk memanagenya, sehingga lahirnya Forum Merah Putih itu sangat bagus, ya, tengah kita untuk melakukan pendewasaan dalam berinteraksi, ya, dalam bentuk apapun, ya. Khusus kepada MABM saya berharap ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama berkaitan dengan orang-orang atau tokoh-tokoh budaya yang senior-senior sudah hampir tidak ada lagi. Nah, sedangkan
budaya-budaya atau kegiatan-kegiatan budaya ya, itu pakemnya sangat minim yang sudah dibukukan. Tahu saya contoh jauh Pak, Melayu itu identik teluk belanga kalau pakaian. Belum ada tuh saya dengar buku laki-laki bujangan tuh pakai kainnya gimana sih, yang udah kawin gimana sih, semuanya pakemnya ada. Tapi selama ini tidak pernah, hampir tak pernah dipatuhi gitu. Nah lama-lama itu akan hilang. Kreasi boleh, tapi tidak menghilangkan pakem. Dari sisi arsitektur juga ya, jangan dikira kalau les plang cocoran atap itu main sembarangan aja. Semuanya ada filosofinya ya. Nah, sehingga ketika filosofinya tidak diperhatikan, maka aura dari bangunan itu tidak akan itu ya. Tidak. Nah, contoh aja di ruangan ini ketika memperbaikinya ini, kita ya perlu mendengar pandangan-pandangan orang tua-tua yang paham ya. Nah, inilah perlunya kita mengkompilasi itu semua. Tanpa itu ya satu waktu akan hilang. Tidak banyak generasi muda yang peduli tentang itu. Tidak banyak. Nah, kemudian tidak ada yang bimbing ketika mereka melakukan inovasi tapi menghilangkan pakem dari satu budaya. Nah, selain itu kita juga lihat yang perlu menjadi perhatian itu kuliner Melayu ya. Ada beberapa yang sudah hilang ya, sudah hilang dan tak pernah timbul lagi ya. Saya ambil contoh nih ya, ada satu makanan yang namanya, waktu mak saya ngomong itu namanya kita sebut peceni aja. Bukan paceri ya, peceni. Peceni itu mangga muda yang jatuh biasa tuh ya, belum ada apanya itu serabutnya ya, itu dipotong halus-halus, direbus dulu, kemudian ditiriskan, kemudian baru ditumis, kemudian dikasih ketumbar bulat. Bisa dimakan dengan roti, bisa juga dimakan dengan nasi, dan itu sangat enak. Nah, sekarang ini hampir tak ada orang yang bisa buat itu. Hampir tak ada. Itu satu contoh ya. Banyak lagi yang itu ya. Dari seni budaya ya, contoh silat. Silat itu tak jauh dari Melayu ya. Tapi gerakan-gerakan dan silatnya sudah beberapa hilang ya. Kadang kalau anak-anak muda kita kasih tahu dulu itu ada jurus ini dia ketawa aja ya, ketawa. Misalnya nih almarhum Pak Meng itu terkenal dengan tokoh silat Melayu, tapi silat juadah namanya kan. Coba anak budak-budak yang muda-muda kita kasih tahu silat juadah, ketawa dia, pikir juadah itu kue kali kan. Itu jadi hal-hal yang kayak gini ini jadi tugas bersama kita untuk mengkompilasinya, membukukannya, walaupun sudah ada beberapa ya, seperti Pak Prof Hairil ini yang giat sekali memang dalam bentuk berbagai bahasa ya, itu budaya Melayu, tapi kita perlu menggali kembali karena ke depan, saya ambil contoh Bapak Ibu ke depan ya, indikator kebahagiaan itu jangan kita salah. Finlandia itu negara 6 tahun berturut-turut negara paling bahagia di dunia. Finlandia, pendidikan yang terbaik juga selama lebih dari 7 tahun ini Finlandia ya. Tapi indikator yang dia lakukan untuk mencapai itu semuanya ada di kehidupan Melayu yang Muslim.
Semuanya ada. Ya. Yang pertama misalnya, jangan ngambil barang milik orang lain. Jangan suka pamer. Itu aja. Jangan merusak lingkungan. Ya, itu. Nah, kenapa saya bilang tadi yang tradisional dan ini dianggap jadul itu ke depan jadi satu indikator kebahagiaan? Mereka itu memilih tempat wisata bukannya misalnya Paris, Menara Eiffel dan sebagainya, tapi mereka memilih daerah atau kampung yang di situ jalannya belum mulus, ya, kemudian kehidupannya sangat tradisional, kemudian listrik kalau perlu tak ada, ya, kemudian masak masih sangat tradisional. Itulah salah satu kebahagiaan mereka. Itu indikator. Sehingga di sana itu diuji, ada lembaga menguji apa betul ini Finlandia orang bahagia. Disebar di tempat umum itu disimpan dompet 12. 11 kembali pada yang punya tanpa kurang satu pun isinya. Kenapa kita bisa? Yang jangan kalau kita sebar 12 itu yang hilang jadi 14. Kan itu. Nah, saya melihat itu semuanya ada pada kita. Nah, pendidikan, ya, tadi itu kebahagiaan pendidikan. Pendidikan Finlandia juga ada 34 per 38 indikator itu. Saya ambil 4 aja. Yang pertama yang ditekankan pada mereka itu untuk generasi muda mereka itu kejujuran. Itu indikator utama, yang pertama. Kedua, ya, disiplin. Yang ini susah kita nih kalau disiplin nih, ya. Saya terus terang aja, disiplin ini ya harus betul-betul seperti kita melawan diri kita. Tapi kalau sudah kita lakukan, itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Saya ngajar itu 13 tahun dari dosen. Rumah di Raja Wali ke Kapuasinda itu jalan kaki. Dari Kapuasinda ke Mendawai itu pakai oplet. Dari Mendawai ke Fakultas Hukum di belakang itu jalan. Saya selalu ngambil mata kuliah itu jam 7.30. Selama 13 tahun itu saya terlambat cuma 4 kali, itu pun hujan. Nah, ya. Termasuk di acara-acara apapun saya upayakan tidak terlambat. Kalaupun terlambat karena bersamaan acaranya, pasti itu ada bersamaan. Nah, ini yang harus kita itu. Yang ketiga ini kembali lagi pada kehidupan Melayu. Yang indikator ketiga itu dukungan orang terdekat, bisa istri, bisa anak, bisa saudara, punya, ya, itu kan kehidupan kita berinteraksi seperti ini, seperti keluarga kan. Nah, yang keempat baru skill. IP 4 itu urutan ke-23 kalau nggak salah saya. Sekolah favorit itu urutan 30 ke atas untuk sukses seseorang, ya. Nah, ini yang harus kita bagaimana kita adopsi untuk bisa kehidupan kita sehari-hari, kehidupan ya ikan. Khusus Kalimantan Barat yang perlu menjadi perhatian kita itu masalah pendidikan. Ini masalah pendidikan, ini masalah yang krusial, yang banyak sekali yang perlu mendapat perhatian. Pertama, ya kita juga MABM ini juga harus menjadi perhatian MABM. Yang pertama begini, lamanya usia belajar, rata-rata Kalbar itu baru 7,59 tahun, hampir 7,6. Ya, lamanya rata-rata belajar. Nah, sehingga IPM kita masih rendah. Nah, saya tidak mau berkutat pada itu. Karena usia 25 tahun ke atas sampai usia produktif, yang maksimal produktif, itu banyak yang pendidikannya ya
masalahnya setelah saya tanya dengan statistik waktu itu Pak Wahyu, indikasinya kita kehilangan 2 generasi ketika peristiwa Mandor. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu mau salahkan apa enggak. Masih ada trauma orang-orang kita di kampung itu untuk nyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Ya. Nanti diambil kayak model Jepang lagi, dia bilang kan. Nah, itu menurut statistik salah satu indikasi itu. Tapi saya enggak berkutat pada itu. Akhirnya saya pikir ya kita bagaimana membuat anak usia 18 tahun itu mendapat ruang dia mendapat pendidikan semaksimal mungkin. Nah, sehingga sekarang ini lamanya harapan belajar anak usia 18 tahun itu sudah 12,66 tahun. Dia lebih tinggi 0,01 dibanding Jawa Barat, Kalbar. Artinya kita sudah capai itu. Ya. Nah, obsesi saya, rencana saya waktu itu ingin punya tambahan 100 SMA dan SMK selama 5 tahun. Tapi hanya bisa dipenuhi kurang lebih 53, bukan masalah biaya. Tapi tidak ada sumber daya manusia pengelola sekolahnya maupun gurunya. Karena letaknya pasti di pelosok-pelosok, di dalam-dalam, dan itu kontraknya tidak begitu besar. Itu masalah kita. Nah, ini juga harus kita lakukan terobosan-terobosan. Ya. Saya berharap MABM punya program untuk itu. Ya. Karena bagaimanapun perlu. Ya. Bapak Ibu bayangkan di Sayan itu Melawi, orang anak mau melanjutkan SMA harus menempuh 42 kilo. 42 kilo. Yang punya motor bisa, yang tak punya motor tak mungkin. Akhirnya putus sekolah. Akhirnya pemerintah harus mendekatkan sekolah di situ. Ya, masyarakat ada yang mau beri tanah, mau 5 hektar, 10 hektar, ada. Tapi masalahnya itu tadi, sumber daya manusianya yang tidak ada untuk mengelolanya. Oh, ada Pak Guru, iya, yang bisa ngajar ada. TNI pun yang ada di sana waktu itu 100 orang kita latih untuk menjadi pendidik di daerah kawasan perbatasan. Ya. Nah, sehingga ya, program kita waktu itu akhirnya ya bagaimana desa itu jadi desa mandiri. 2018 itu ketika awal gubernur, desa mandiri itu cuma 1. Nah, sekarang sudah 585. Perkiraan saya di September ini kalau kita dapat raportnya lagi, perkiraan saya bisa 700-an desa mandiri. Jadi dari 1 jadi 700 itu sebetulnya menurut orang hal mustahil. Ya. Tapi yang nilai bukan kita, Kementerian Desa. Ya. Memang faktanya seperti itu. Sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kalbar. Desa tertinggal itu sisa dari 928, sekarang sisa 94. Sehingga desa harus terus dibuat maju, ya, supaya masyarakat kita terus maju. Sumber daya alam kita Kalbar ini Bapak Ibu, ya, sumber daya alam kita itu memang dibandingkan Pulau Kalimantan ini, provinsi yang di Kalimantan, Kaltara dengan Kalbar yang masih relatif bagus sumber daya alamnya. Tapi ini ya, kita masih jadi penonton. Itu. Jadi penonton. Makanya saya ketika smelter ada mempekerjakan tenaga ahli dari luar 100, ya, saya minta dia sekolahkan, dia kirim pendidikan juga 100 orang Kalbar, tapi yang dapat kadang cuma 12. Nah itu, akhirnya ya udah pokoknya ya akhirnya ngambil dari Jawa, dari mana-mana ya, tapi semaksimal mungkin orang Kalbar, tapi waktu itu cuma dapat 12 yang punya kualifikasi untuk ahli teknologi dalam pengelolaan itu. Nah ini yang harus jadi perhatian kita. Jadi sumber daya manusia kita itu perlu betul-betul ya perhatian, sehingga Pak Rektor yang perlu jadi perhatian itu bagaimana program studi yang dibutuhkan di sini. Ya.
yang dibutuhkan di sini. Jadi banyak sekali hal-hal ini. Nah, yang ribut kan selama ini ya saya kenapa menyampaikan ini di MABM bukan ini ya Bapak Ibu, karena sebagai orang yang dulu juga bukan rekomendasi tapi didukung ya, kalau saya bilang rekomendasi nanti dibilang politik identitas ya, tapi salah satu pilih yang direkomendasi, bukan rekomendasi, didukung untuk itu ya. Nah saya harus sampaikan bahwa kalau kinerja tata kelola pemerintahan dibanding seluruh 38 provinsi, saya pastikan Kalbar di lingkaran 3 besar. Lingkaran 3 besar. Orang mau ngomong apa terserah lah, tapi faktanya seperti itu. Nah, kemarin aja di bidang ya, manajemen proyek kita 5 sekaligus dapat penghargaan, 3 urutan 1, 2 urutan 2. Jadi itu sudah selesai. Di bidang kesehatan juga hampir tuntas. Ya, Sudarso itu sudah bisa operasi jantung terbuka. Sebentar lagi terapi ya, kemoterapi ya sudah, gedungnya sudah jadi semua. Sebentar lagi tahun ini saya bangun klinik mata dan gigi modern ya. Kemudian nanti kita satu-satunya rumah sakit yang sudah punya rumah sakit, di dalam rumah sakit itu ada rumah sakit infeksius dengan 100 bed dengan tekanan negatif seluruhnya ya. Itu kita sudah punya dan tidak banyak daerah yang punya seperti itu ya. Gedung Sudarso yang 6 lantai itu kita bangun dengan APBD murni, APBD kita, pendapatan asli daerah, kecuali peralatan yang dibantu melalui presiden ya. Nah, belum lagi infrastruktur jalan. Kita punya 1.534 kilometer. Diverifikasi tahun 2019 yang kondisi mantap cuma 49%. Ya, 49%. Saya harus sampai supaya enggak hiruk pikuk kedengar suara di luar ya terserah lah. Ya. Nah, di tahun ini selesai anggaran tahun ini dan sebagainya yang sudah dikerjakan itu insya Allah bisa mencapai 80%. Artinya dalam waktu 5 tahun kita bisa membangun 31% jalan mantap. Nah, yang beribut kemarin itu ya, jalan kabupaten yang dijadikan jalan provinsi tapi belum pernah ada aspal di situ. Jadi saya tak sependapat kalau dibilang itu rusak. Ya, kita kata-kata rusak itu harus jelas dulu. Yang rusak itu kalau jalan itu sudah diaspal, tak dipelihara, jadi berlubang-lubang, itu rusak. Nah, kalau jalan tanah yang belum disentuh sama sekali itu untuk menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lain, ya, karena dan itu dilalui sawit dan sebagainya, truk-truk sawit itu belum jadi prioritas. Ya. Menjadi prioritas. Nah, kita hanya mempercepat waktu tempuh seperti ke Melawi. Kalau jalan Perawas itu walaupun baru tanah, tapi badan jalannya sudah jadi, maka Pontianak ke Sukadana itu hanya 6,5 jam. Sekarang 11 sampai 11,5 jam. Tapi kalau itu sudah jadi, saya sudah coba kemarin beberapa waktu yang lalu, efektif perjalanan 6,5 jam. Nah, ini yang harus kita lakukan dulu. Jadi pilihan-pilihan itu ada, ya. Bukan masalah-masalah yang lain-lain. Kemudian saya usul juga Pak, saya melihat di lapangan, saya melihat
ya situasi dan kondisi ini ya. Maka MABM perlu juga sekali-kali mengadakan rembuk politik, Pak. Tak bisa lagi kita bicara ini, politik itu pasti itu. Ya. Kehidupan itu banyak orang yang ini, tapi banyak tak paham. Jadi rembuk itu penting untuk melahirkan kader-kader. Ke depan kepala daerah itu kan kalau modelnya seperti ini kan tetap pasti lebih banyak politisi. Ya, pasti politisi. Nah, politisi ini supaya pendewasaannya, pemahamannya tentang tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan dan sebagainya, ini perlu dilakukan oleh MABM supaya mempunyai kader-kader yang bisa ini kan ya ditampilkan untuk kepemimpinan. Saya walaupun orang selalu bilang apa itu Tarmizi itu kan tambi dan sebagainya, dia tak tahu karena tidak tahu tentang saya. Tambi di mana? Saya ini sama Pak Wiko ini satu ini Pak Wiko Mempawah, saya Sungai Kunyit. Mak saya itu orang Sungai Kunyit, tak ada orang India di Sungai Kunyit tuh. Ya, nenek saya itu 1000% Melayu Pontianak. Ya, moyang saya ada turunan India, moyang saya. Hanya itu, artinya kalau di persentase ya tak sampai 10% juga kan. Makanya saya ketawa aja ya. Seperti ribut masalah penamaan Kijing dan lain sebagainya. Ya saya itu besar di Kijing itu. Ya. Kijing itu kalau orang Jawa bilang tempat letakkan batu nisan. Ya, ya. Dan letakkan batu nisan itu namanya Kijing. Nah, kalau di sini ada namanya Kepah. Kepah itu Kepah air tawar. Tak ada satupun Kijing itu di Pulau Kijing itu sendiri. Karena Kepahnya itu ada di Danau Sentarum. Kalau tak percaya Pak Sulaiman itu masih hidup. Dia yang ngelola itu dengan Pak Patah. Nah, kenapa waktu itu saya usulkan Tanjung Pura, ya, karena saya menghormati Deng Menambon. Nah, Raja Tanjung Pura memang di Matan, ya, Matan Ketapang. Tapi Deng Menambon itu menantu Raja Tanjung Pura yang ditugaskan jadi Raja Mempawah. Kalau mau tahu, ya. Nah makanya kalau mau menghormati Deng Menambon, Tanjung Pura itu menghormati. Beliau menantu Raja Tanjung Pura. Jadi sejarah itu harus tuntas tahunya gitu, jangan setengah-setengah. Nah saya ketika mengusul satu pasti punya referensi, tak mungkin. Ya, saya nggak hanya sekedar nyampaikan aja gitu. Nah sekarang tinggal pilih mau Kijing yang nanti orang Jawa kan kalau kapten nahoda kapalnya orang Jawa, waduh dibilang kan ini gimana nih kita berlabuh di Kijing. Awal-awalnya udah roboh awal-awal ini. Nah sekarang ya kurang inilah ya. Tanjung Pura ya. Jadi Dayang Menambon itu ditugaskan oleh Raja Tanjung Pura sebagai raja di Mempawah dan beliaulah pemersatu Kalimantan Barat. Dayang Menambon itu pemersatu Kalimantan Barat. Itu yang saya baca ya. Nah, jadi referensi itu penting ya. Tapi pendidikan politik itu penting, Pak. Ya. Pendidikan politik itu penting supaya kita melangkah betul-betul bisa harmonis dengan semuanya. Ya. Politik itu bukan mau seperti ya orang bertinju aja ini.
ya. Di ring tinju aja kadang tetap damai ya. Tapi politik itu ya adu argumen, adu ini ya. Emosional itu cukup dilampiaskan dengan kata-kata, bukan dengan tenaga, bukan dengan kekuatan ini ya. Nah, sehingga kita perlu mendidik itu ya. Saya udah lama ya banyak anak saya maju ini maju itu, saya harus lakukan pendidikan karakternya dulu untuk dia. Boleh maju kalau sudah siap dalam artian ya dengan kriteria yang saya persyaratkan. Ini. Kalau sudah mampu mengemban itu silakan. Kalau enggak jangan. Yang tak mampu tak usah. Itu di internal saya. Mohon maaf ya, saya sampaikan begitu pada anak mantu saya. Silakan aja. Tanya aja tuh ya, ini ya boleh, tapi ini harus bisa ini, begini. Nah kita harus itu. Ini perlu supaya keberagaman kita ini betul-betul terjaga harmonisasinya. Ya. Karena Kalbar ini Bapak Ibu, kalau kita tidak seperti itu, tidak bisa menjaga kebersamaan, tidak bisa menjaga toleransi, kita ribut terus. Kapan kita mau diperhitungkan oleh di luar Kalbar gitu ya. Saya mencoba itu, makanya saya ya kita berdoa Pak Oso tetap sehat, karena bagaimanapun beliau termasuk orang yang diperhitungkan di Jakarta itu ya, diperhitungkan. Dan saya melihat itu aura kewibawaan politiknya ya, itu sangat disegani ya, sehingga beliau siapapun presidennya tetap dihormati ya. Ketika Bu Mega jadi presiden, Pak Oso juga peran. Ketika SBY jadi presiden, Pak Oso juga. Nah, ketika Jokowi presiden sama, beliau juga itu ya. Nah, sehingga kita masih butuh figur beliau ya untuk ya menjadi minimal sebagai ya, pemberi inspirasi untuk generasi muda. Kalau saya ini udah lewat ya, sudah lewat. Nah, sehingga yang muda-muda itu perlu kita ingatkan kembali. Pendidikan politik penting ya, itu hendaknya siapapun ya menahodai MABM harus membuat program itu. Tidak bisa kita lepas kehidupan dari dunia politik. Nggak ada. MABM misalnya nggak berpolitik, nggak mungkin. Formalnya iya, tapi gerak langkah tak mungkin terhindar dari itu, nggak mungkin ya, nggak mungkin, karena karakter seorang Melayu itu nggak seperti itu. Melayu nggak seperti itu. Tidak mungkin tak peduli ya. Nggak mungkin nggak peduli. Tapi ketika orang bicara politik identitas juga, saya juga tanya, politik identitas itu kriterianya apa sih? Enggak juga. Ya, itu istilah-istilah yang diciptakan, digaungkan kan hanya untuk ini. Tapi saya yakin 90% karakter yang ada pada setiap orang ya, tetap ada kaitan dengan itu. Melayu lebih nyaman dengan Melayu misalnya, ini lebih nyaman dengan ini ya, yang lain juga nyaman. Pasti nggak mungkin ya. Karena akar budaya itu mengikat karakter ruang gerak-gerik kita. Nggak bisa dipungkiri. Nggak ada orang yang bilang, oh saya anti politik identitas 100%, nggak ada. Bohong. Ya, saya nggak percaya. Ya, kita lihat aja
keseharian gimana? Ya, bisa? Nggak bisa. Tidak bisa. Tetap walaupun tidak terucap, tapi perilaku dan perbuatan kadang-kadang ucapan juga itu mengarah ke sana. Tidak ada itu. Ya. Jadi jangan terbuai dengan istilah-istilah seperti itu, ya jalankan aja apapun ini ya. Yang jelas intinya ya kita pegang, kalau kita yang Islam ini ya pegang Quran aja ya. Quran udah jelas kok, beda agama kita lakum dinukum waliyadin, beda suku ya Allah kan suku kita ya untuk silaturahim. Kemudian kita benci dengan satu kaum pun kita harus bisa berlaku adil. Itu Quran semua. Apalagi pedoman kita hanya itu yang harus kita jalankan. Belum lagi kita bicara konstitusi Madinah. Orang ya nggak tahu konstitusi Madinah itu, kalau ada yang bilang ya politik, kalau Islam itu yang kemudian dianggap politik identitas, dia tak belajar. Konstitusi Madinah itu, Piagam Madinah itu di sana disebutkan salah satu yang ditentukan itu kalau negara Madinah diserang dari luar, maka seluruh etnis yang ada di negara Madinah, agama yang ada di negara Madinah wajib mempertahankan negara Madinah. Enggak ada Rasulullah katakan hanya Islam yang. Kita jawab seperti itu. Jadi Islam sudah jelas. Jadi kalau ada yang berbilang Islam itu politik, kalau kaitan Islam politik identitas, saya kurang sependapat. Ya. Jadi satu-satunya yang bisa membuat kita maju itu ialah ya bersatu, analisa kelemahan kita di mana, analisa kebaikan kita di mana, dan lihat faktanya gimana. Nah, insya Allah kita bisa tampil sebagai ya kalau kontestasi itu kita pasti pemenang, bicara pemenang sebagainya. Tapi setelah tarung, udah harus biasa lagi. Saya sama Pak Cornelius itu 3 bulan sekali tetap ketemu, diskusi apa yang harus saya minta disampaikan ke sana ketika rapat di DPR, ya saya sampaikan. Ya. Nah, pada waktunya nanti misalnya bertarung lagi, nah itu beda lagi. Ya. Jadi harmonisasi kekeluargaan tetap kita jaga. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita selalu bertawakal kepada Allah. Kegiatan Mubes 6 MABMKB dan Halal MKB saya buka sekaligus rangkaian dengan halal bihalal. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Gubernur untuk tetap berada di